Coba perhatikan titik putih di layar kalian sekarang. Apakah titik itu kelihatan bulat, sempurna, dan tajam? Atau apakah kalian lihat ada sedikit bayangan kabur yang keluar dari tepiannya? Kayak cahaya lampu jalanan di tengah hujan? Kalau teks ini kelihatan sedikit berbayang atau membuat mata kalian kerasa tertekan hanya dalam beberapa detik, selamat datang di klub. Kalian mungkin baru aja menyadari bahwa fitur yang paling kalian cintai di ponsel kalian sebenarnya menyiksa mata kalian secara perlahan. Hampir semua dari kita mengaktifkan dark mode atau mode gelap dengan alasan yang sama, agar mata tidak cepat lelah, agar layar tidak menusuk mata di malam hari, dan tentunya karena terlihat jauh lebih keren. Tapi gimana seandainya bagi jutaan orang, terutama yang memiliki mata silinder, mode gelap adalah sebuah kesalahan besar, bahwa kenyamanan yang kalian rasakan hanyalah ilusi yang justru membuat otot mata kalian kerja 2 kali lebih keras dari yang seharusnya? Hari ini kita akan ngebongkar rahasia sains di balik cahaya hitam. Kenapa membaca teks putih di atas layar gelap bisa memicu pusing? Mengapa penderita silinder sering kali melihat hantu di layar mereka? Dan mengapa standar membaca manusia selama 3000 tahun tidak pernah berubah menjadi hitam? Mari kita bedah. Untuk memahami kenapa kita begitu terobsesi dengan mode gelap, kita harus melakukan perjalanan mundur ke era 70-an. Di masa itu, setiap komputer di planet ini adalah mode gelap secara default. Bukan karena estetika, tapi karena keterbatasan. Monitor tabung atau CRT saat itu hanya bisa menyalakan titik-titik kecil fosfor di atas layar hitam pekat. Jika mereka memaksakan seluruh layar menjadi putih, monitornya akan cepat panas, memakan daya listrik luar biasa, dan mungkin saja meledak. Jadi, layar hitam dengan teks hijau adalah satu-satunya pilihan. Introducing Macintosh. Lalu, revolusi terjadi di tahun 80-an. Para insinyur menyadari sesuatu yang krusial. Jika kita ingin orang menggunakan komputer untuk bekerja, kita harus membuat layar komputer terlihat seperti sesuatu yang sudah dikenal manusia selama ribuan tahun, yaitu kertas. Selama milenium, mata manusia telah berevolusi untuk membaca pigmen gelap di atas latar belakang terang, dari Paripus Mesir hingga koran pagi. Inilah yang disebut dengan positive polarity. Secara biologis, kontras seperti ini adalah yang paling alami bagi sistem saraf penglihatan kita. Penelitian selama puluhan tahun menunjukkan bahwa teks hitam di atas putih memberikan tingkat ketajaman paling tinggi. Kenapa? Karena cahaya yang melimpah dari latar putih memaksa pupil kita mengecil, meningkatkan kedalaman fokus dan mengurangi beban kerja otak untuk mengenali bentuk huruf. Namun, pada tahun 2018, tren ini berbalik arah secara drastis. Dengan munculnya layar OLED yang hemat energi dan keinginan kita untuk begadang sambil main ponsel, mode gelap kembali menjadi raja. Kita menyebutnya inovasi, tapi bagi mata kita, ini adalah tantangan yang belum pernah dihadapi oleh nenek moyang kita. Pertanyaannya, apakah mata kita siap kembali ke zaman kegelapan sementara tuntutan membaca kita saat ini jauh lebih banyak daripada era komputer tabung dulu? Perkenalkan, pahlawan kita hari ini, pupil mata. Dia bukan sekedar lubang hitam di tengah mata kalian, dia adalah pintu gelap, sensor cahaya paling canggih sekaligus pengatur fokus utama yang bekerja 24 jam. Tugasnya sebenarnya sederhana, mengatur berapa banyak cahaya yang boleh masuk ke retina. Di bawah terik matahari, dia mengecil seukuran lubang jarum untuk melindungi syaraf mata kalian. Di kegelapan, dia membuka lebar-lebar untuk mencari secuil cahaya agar kalian tidak tersandung. Dalam dunia fotografi, fenomena ini disebut aperture.
Dan inilah rahasianya, semakin kecil lubang pupil kalian, semakin tajam gambar yang kalian lihat. Itulah alasan kenapa kalian menyipitkan mata saat mencoba membaca tulisan dari jauh. Kalian sedang memaksa pupil menjadi kecil agar fokusnya terkunci. Nah, disinilah masalah besar bagi sang protagonis kita dimulai. Saat kalian menggunakan mode terang, layar kalian yang terang mengirimkan sinyal, "Hey, ada banyak cahaya di sini." Pupil kalian pun mengecil secara otomatis. Karena pupil mengecil, cahaya yang masuk menjadi sangat teratur. Teks yang kalian baca terlihat lebih tajam, bersih, dan otak kalian gak perlu nebak-nebak huruf apa yang sedang kalian lihat. Tapi, saat kalian menyalakan mode gelap, kalian sedang memberikan teka-teki yang membingungkan bagi mata kalian. Karena lingkungan layar kalian gelap, pupil diperintahkan untuk membuka lebar, tapi di saat yang sama ada teks putih yang sangat terang di sana. Sang protagonis kita terjebak dalam dilema. Dia harus ngebuka lebar karena layarnya gelap, tapi lubang yang lebar ini membuat cahaya dari teks putih masuk secara tidak teratur. Inilah awal mula kekacauan yang akan kita bahas selanjutnya, di mana ketajaman dikorbankan demi sebuah estetika gelap. Untuk memahami kenapa mode gelap bisa jadi musuh tersembunyi, kita harus melihat bagaimana mata kalian bekerja sebagai sebuah lensa. Bayangkan pupil mata kalian adalah diafragma kamera. Dalam mode terang, layar kalian memancarkan banyak cahaya. Respon otomatis otak adalah mengecilkan pupil. Hasilnya, fokus menjadi lebih tajam seperti lubang jarum. Kalian bisa baca teks dengan sangat jernih tanpa usaha berlebih. Tapi begitu kalian mengaktifkan mode gelap, hal sebaliknya terjadi. Karena layar didominasi warna hitam, pupil kalian harus melebar atau melakukan dilatasi untuk menangkap lebih banyak cahaya agar teks putih itu bisa terbaca. Disinilah bencana kecil mulai terjadi. Inilah yang disebut ilmuwan sebagai halation effect. Saat pupil melebar, cahaya dari teks putih masuk ke mata dengan cara yang tidak teratur. Teks tersebut tidak lagi jatuh tepat di satu titik fokus di retina, melainkan berpendar seperti lampu jalan di tengah kabut. Pada mata normal, efek pendaran cahaya ini mungkin masih bisa ditoleransi. Tapi pada mata silinder, pendaran teks putih di layar hitam akan terlihat sangat kacau. Huruf E bisa terlihat seperti angka 8 dan baris teks seolah-olah memiliki bayangan hantu di bawahnya. Apa dampaknya? Otak kalian menolak untuk menyerah, yang memaksa otot-otot di sekitar lensa mata untuk terus-menerus berkontraksi, mencoba memperbaiki fokus yang berantakan itu. Itulah alasan kenapa setelah 30 menit membaca di mode gelap, dahi kalian terasa berat, mata terasa panas, atau bahkan muncul rasa pusing. Ironisnya, banyak dari kita yang menggunakan mode gelap untuk mengurangi kelelahan mata. Padahal bagi jutaan orang dengan mata silinder, kita justru sedang memaksa mata melakukan maraton tanpa henti di bawah tekanan cahaya yang salah. Jadi, setelah melihat semua kekacauan yang terjadi pada pupil dan mata silinder kita, apakah solusinya adalah menghapus mode gelap selamanya? Jawabannya tentu tidak, karena dalam sains tidak ada yang benar-benar hitam atau putih. Pertama, kita harus mengakui kemenangan mutlak mode gelap dalam satu hal, efisiensi. Jika ponsel kalian menggunakan layar OLED, setiap pixel hitam adalah pixel yang mati, yang artinya nol konsumsi daya. Jadi jika tujuan kalian adalah menyelamatkan baterai di tengah perjalanan panjang, mode gelap adalah pemenang mutlaknya. Kedua adalah masalah kontras lingkungan. Menggunakan mode terang yang sangat terang di dalam kamar yang gelap gulita adalah cara tercepat untuk membuat mata kalian terbakar karena kontras yang terlalu ekstrim. Dalam kondisi ini, mode gelap bertindak sebagai tameng yang melindungi mata kalian dari silau yang menyakitkan. Lalu, apa hasil akhir untuk kesehatan mata kita? Jika kalian harus membaca teks panjang atau bekerja dengan data rumit di siang hari atau ruangan terang, kembalilah ke mode terang. Ketajaman pupil adalah kunci agar otot mata tidak cepat lelah. Tapi, jika kalian hanya melakukan scrolling media sosial secara santai di malam hari, mode gelap adalah pilihan yang lebih ramah untuk ritme sirkadian kalian. Dan ini rahasia kecil yang jarang diketahui.
Kalau kalian pengen yang terbaik dari kedua dunia, gunakanlah gray mode atau sepia. Latar belakang berwarna abu-abu atau krem dengan teks gelap memberikan kenyamanan mode gelap tanpa pendaran cahaya yang merusak fokus mata silinder kalian. Hasil akhirnya bukan tentang fitur mana yang lebih keren, tapi tentang kesadaran bahwa teknologi seharusnya mengikuti kebutuhan biologis kita, bukan sebaliknya. Pada akhirnya, perdebatan antara mode terang dan mode gelap bukan sekedar tentang pengaturan di ponsel kalian. Ini adalah cerminan dari hubungan kita dengan teknologi hari ini. Selama jutaan tahun, mata kita berevolusi untuk beristirahat saat kegelapan tiba. Hitam adalah sinyal bagi tubuh untuk berhenti, tapi hari ini kita telah menjinakkan kegelapan itu, mengurungnya dalam kotak kecil di genggaman kita dan memaksanya tetap menyala selama yang kita mau. Secara filosofis, dark mode adalah upaya kita untuk menyelaraskan mesin yang tak pernah lelah dengan tubuh kita yang butuh jeda. Namun sains mengingatkan kita pada satu kebenaran yang sederhana, bahwa sekuat apapun kita mencoba memanipulasi cahaya, biologis kita memiliki batasnya sendiri. Jangan biarkan estetika mengalahkan fungsi, dan jangan biarkan kenyamanan sesaat merusak kesehatan jangka panjang. Karena di balik setiap piksel yang menyala atau mati di layar kalian, ada sepasang mata yang merupakan satu-satunya jendela kalian untuk melihat keindahan dunia yang nyata. Pilihan ada di tangan kalian, tapi mulai hari ini cobalah dengarkan apa yang dikatakan mata kalian, bukan apa yang dikatakan oleh tren. Sekian pembahasan kali ini, jangan lupa like dan share jika video ini bermanfaat, isi kolom komentar jika ada hal yang ingin disampaikan, subscribe juga channel YouTube ini untuk konten menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.